Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlim dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslihil jamal wa manfa'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Okto selaku dosen pengampu di mata kuliah ilmu tauhid dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsyadi Irfan Maulana dengan nomor NIM 23010210107. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang materi mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul Rukun Iman, Rukun Islam, Ihsan, dan Ma'rifatullah. Langsung di materi yang pertama, Rukun Iman. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Iman artinya yakin atau percaya. Rukun iman merupakan pokok-pokok kepercayaan dalam Islam yang harus dikerjakan oleh orang yang beriman. Rukun iman dituangkan dalam diri manusia yang beriman ada 3 tahap, yaitu A. Iman diyakini dalam hati. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya alam semesta dan segala isinya, pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Contohnya, adanya siang dan malam, adanya makhluk nyata dan gaib, adanya makhluk hidup dan tidak hidup. B. Iman diikrarkan dengan lisan, yang mana sama saja dengan kita menyebut dalam diri kita sendiri seperti aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, dan aku beriman kepada ketetapan baik dan buruk daripadanya. Yang C. Iman diamalkan dengan anggota badan, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendirikan sholat 5 waktu, menjalankan puasa wajib, mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal, tidak pernah berbohong, dan yang terakhir, tidak pernah mencuri. Dalam pandangan Islam, pengertian iman tersebut diwujudkan dalam rukun iman yang wajib diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rukun iman tersebut yaitu iman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti yakin dan percaya dengan sepenuh hati akan keberadaan Allah, keesaan Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Meskipun belum pernah melihatnya, mendengarnya, dan menyentuhnya, tetapi tetap wajib mempercayai akan keberadaannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dengan sifat-sifat tertentu untuk menyampaikan amanat Allah kepada manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah. Kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Dalam Islam terdapat 4 kitab suci yang wajib diimani, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ada 25 Nabi dan Rasul yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Umat Muslim harus mempercayai keberadaan ke-25 Nabi dan Rasul tersebut. Salah satu bentuk beriman kepada Nabi adalah dengan mengamalkan sifat-sifat wajib yang dimiliki Nabi dan Rasul, yakni sidik artinya benar, amanah
dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Suatu hal yang pasti akan terjadi di kemudian hari. Pada hari itu, kehidupan dunia yang sementara ini akan berakhir dan seluruh umat akan melanjutkan kehidupannya yang kekal di akhirat. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah atas segala yang akan terjadi pada makhluknya. Artinya, sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah telah menetapkan berbagai ketentuan bagi kita. Contohnya hidup, mati, jodoh, dan rezeki sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke materi yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Merupakan pelajaran didikan pengalaman dan pembiasaan dari Allah yang paling dasar. 5 rukun Islam tersebut antara lain, yang pertama syahadat. Syahadat sebagai latihan lisan pembentukan kepribadian. Pada latihan lisan dengan cara mulut menyebut atau menyuarakan. Yang kedua, sholat sebagai latihan jiwa raga pembentukan kepribadian. Jika orang telah fasih dengan latihan yang pertama, maka latihan berikutnya ditingkatkan dengan melibatkan anggota badan. Yang ketiga, puasa. Puasa sebagai latihan pengendalian nafsu. Kejatuhan manusia di dunia disebabkan terumbarnya nafsu, khususnya nafsu perut, makan, dan nafsu biologis. Yang keempat, zakat. Zakat sebagai latihan kepemilikan materi. Yang kelima, haji. Haji sebagai latihan paripurna pembentukan kepribadian muslim. Lanjut ke materi yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah kata dalam bahasa Arab yang berfaedah kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berfaedah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan jika tidak bisa membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah. 2, ihsan kepada diri sendiri. 3, ihsan kepada sesama manusia. Yang keempat, ihsan bagi sesama makhluk. Dengan kata lain, makna ihsan tidak hanya sebuah perbuatan baik yang berkonotasi akhirat saja, melainkan juga dunia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan dari hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam, terdapat batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu, dan segala yang maujud berasal dari yang satu. Konsep ma'rifatullah yang pertama, konsep ma'rifat menurut tokoh pemikir Islam dan Al-Quran. Dari beberapa pemikiran tokoh Islam banyak sekali memaparkan tentang konsep ma'rifat.
Seperti menurut Imam Al-Ghazali bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat makrifat sebelum dia sadar serta mengenal siapa dirinya sendiri. Yang kedua, konsep makrifat dalam tasawuf. A. Dalam wacana sufistik, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan utama sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. B. Makrifat al-burhan wa al-istidlal yang merupakan makfatnya mutakalimin dan filsul, yaitu merupakan makrifat yang diperoleh melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal pikirannya. C. Makrifat hakiki khawas al-khawas merupakan makrifat waliullah yang makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat keesaannya. Diperoleh melalui hati nurani dan spiritual yang mendalam. Makrifat jenis ketiga inilah yang paling tinggi karena makrifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar dan usaha, melainkan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada para sufi atau aulia yang tulus dalam beribadah. 3 cara mencapai ma'rifatullah. Mengenal dan meneliti diri sendiri merupakan kunci rahasia untuk mencapai ma'rifat. Adapun beberapa cara untuk melatih agar bisa mencapai maqam ma'rifat. Yang pertama, taubat, yaitu memiliki kesadaran bertaubat dari dosa. B. Zuhud, atau tidak bermewah-mewahan dan tidak lalai dalam gemerlap dunia. C. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, serta sabar menghadapi ujian. D. Tawakal, yaitu dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan diri atas kontrol dan keputusan Allah setelah memaksimalkan usaha dan doa. E. Khauf, atau takut kepada Allah. F. Ar-roja, yaitu memiliki pengharapan kepada Allah. G. Ridho, merupakan rasa manis dalam beribadah kepada Allah. H. Mahabbah, atau rasa cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Jika seseorang sudah memiliki rasa cinta, maka hidup, mati, dan ibadahnya murni hanya untuk Allah. Mahabbah kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makom, titik puncak dari seluruh derajat. Nah, kesimpulan dari 4 materi di atas. Yang pertama, Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan barometer tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka Islam tidak sah tanpa imam, dan imam pun tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Materi pembelajaran pendidikan Islam berbasis Islam, iman dan ihsan ialah bertujuan mengintegrasikan ketiga pilar ini dalam materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya paham secara teori saja, namun dapat merealisasikan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, substansi dari materi pendidikan Islam
haruslah mencakup konsep iman, Islam, dan ihsan agar peserta didik setelah mengalami proses pendidikan membuatnya menjadi ihsan kamil dengan pola takwanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.